Salam, selamat pagi. Mari kita masuk dalam renungan pagi pada hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami hendak merenungkan firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami, berikan kami hikmat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tema kita pada pagi hari ini adalah berjaga-jaga. Dan ayat yang menjadi bacaan kita terdapat di dalam Kolose pasal 4 ayat yang kedua. Firman Tuhan yang berbunyi, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Tema kita adalah berjaga-jaga. Bapak Ibu Saudara-saudara, berjaga-jaga berarti waspada terhadap segala kemungkinan. Terutama hal-hal yang bersifat negatif yang dapat mencelakakan kita. Berjaga-jaga juga berarti sikap bersiap-siap, sikap awas atau sikap berhati-hati. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus selalu berjaga-jaga? Jawabannya tentu karena hari-hari yang kita jalani ini seringkali penuh dengan kejutan yang tidak kita mengerti. Atau seringkali terjadi perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita. Atau juga seringkali ada percepatan yang di luar daripada apa yang kita pikirkan. Di luar daripada apa yang kita harapkan dan terjadi dapat sewaktu-waktu. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Karena itu Amsal 27 ayat yang pertama mengatakan, janganlah memuji dirimu karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada beberapa faktor kenapa orang tidak berjaga-jaga. Faktor yang pertama adalah karena mereka terlalu percaya diri atau overconfidence. Rasa percaya diri yang berlebihan membuat orang merasa dirinya cukup kuat. Merasa dirinya mampu, merasa dirinya bisa mengatasi semua persoalan yang ada di dalam kehidupannya. Sehingga dalam segala hal, dia mengandalkan kekuatannya, kemampuannya, dan apa yang ada pada dirinya. Orang yang demikian sulit sekali menerima nasihat dan teguran orang lain karena dia menganggap dirinya bisa. Dan Alkitab memperingatkan kepada orang-orang yang demikian. Di dalam Amsal 3 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-7 mengatakan, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri dan janganlah menganggap dirimu sendiri bijak. Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus pun memperingatkan di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-12. Dia mengatakan, siapa yang menyangka bahwa dirinya teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Begitu juga di dalam Galatia 6 ayat 4. Firman Tuhan yang mengatakan, baiklah tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara, jika saat ini kita tegak berdiri, jika saat ini kita menang atas segala pencobaan, ingatlah jangan pernah takabur. Sebab iblis tidak akan pernah menghentikan usahanya. Dia selalu berusaha sampai misinya berhasil, yaitu mencelakakan kita, membinasakan kita. Alasan yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa? Apa yang menyebabkan faktor orang tidak berjaga-jaga? Alasan yang kedua adalah karena kurangnya pengenalan akan firman Tuhan. Mereka tidak mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupannya. Kitab Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakku. Bapak Ibu Saudara-saudara,
Seseorang tidak akan memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan secara pribadi. Tidak akan memiliki pengenalan yang benar tentang kuasa Allah, tentang kasih Allah dan tentang kehendak Allah. Sehingga orang yang demikian akan cenderung mengisi hari-harinya dengan perbuatan-perbuatan kesenangannya sendiri. Kenikmatan hidup, hal-hal yang sia-sia. Dia lupa bahwa setiap tindakannya itu ada konsekuensinya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka ingatlah, jangan merasa diri kuat, tetapi makin mendekatlah kepada Tuhan, supaya kita dapat bertahan menghadapi seluruh kehidupan ini. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kepada kami, supaya kami selalu berjaga-jaga dan ingat akan firman-Mu. Karena hanya di dalam Kristus yang adalah sumber kekuatan bagi kami, yang memberikan kami kemampuan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.